Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang tidak ada duanya, yaitu siratul mustaqim, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang di hari ini atau di hari-hari ini, ana mengingatkan diri pribadi dan semua umat Islam atau semua yang hadir di Jumat ini, bahwasanya kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih fiha, amalan saleh di dalamnya lebih baik dari hari-hari ini. Itu dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hari-hari yang agung, hari-hari yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yaitu qala Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan layalin 'ashr adalah ayyamul 'ashr, yaitu hari yang 10 Zulhijjah. Sesungguhnya kedatangan hari-hari yang agung ini membuat gembira umat Islam, kaum mukminin dimanapun dia berada. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang sangat banyak. Karena sungguhnya dengan adanya hari-hari yang mulia ini, amalan soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mendapat pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Maka dari itu, ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat utama di hari ini yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang mereka sudah ketahui. Dan Ibnu Abbas mengatakan di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya yang dimaksud dengan hari-hari yang diketahui adalah hari-hari 10 awal Zulhijjah. Dan zikir yang utama yaitu banyak bertakbir. Hal ini sebagaimana Abu Daud riwayatkan dalam sunannya adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar di 10 awal bulan Zulhijjah mereka sengaja pergi ke pasar lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir dengannya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa takbir hari Idul Adha itu ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu yang dilaksanakan pada hari pertama bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah dimanapun kita berada dan kapanpun itu adalah takbir mutlak. Dan yang kedua dikatakan adalah takbir muqayyad, itu dilaksanakan adalah mulai dari tanggal 9 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah setelah asar. Maka saudaraku ayyuhal mu'minun yang beriman, kita berbanyak takbir kita, tahlil kita, tahmid kita, betapa ringan ucapan tersebut sangat, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang mulia ini. Yang kedua, amalan yang kedua adalah berpuasa. Di antara amalan yang mulia di bulan ini adalah berpuasa, karena sungguhnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di hari-hari ini. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya berpuasa dari awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 terus menerus itu hukumnya makruh, dan ada yang mengatakan bahwasanya puasa dari awal sampai tanggal 9 itu hukumnya sunnah. Namun keluar dari khilaf tersebut, kita tidak boleh melupakan satu hari yang sangat agung, yaitu siyamu yaumi Arafah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an ayyukaffir sanah allati qablahu wassanah allati ba'dah, yang artinya berpuasa di hari Arafah bisa menghapuskan 2 tahun, setahun sebelum ini dan setahun yang akan datang. Subhanallah, bayangkan wahai umat Islam, bayangkan wahai saudaraku, dosa-dosa kecil yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seseorang mukmin di tahun sebelumnya dan di tahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa satu hari, yaitu berpuasa di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Maka hendaklah kita bersiap-siap dari sekarang menyambut puasa tersebut. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah menyembelih kurban. Di antara amalan yang agung yaitu menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa fadainahu bidzabhin 'adzim." Dan kami gantikan dia dengan sembelihan yang agung. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mensifati sembelihan kurban dengan dzabhin 'adzim, sembelihan yang sangat agung. Maka bagi kita yang mampu melaksanakan kurban di tahun ini, maka hendaklah kita melaksanakannya. Inilah beberapa amalan-amalan di hari-hari ini yang harus kita jaga. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berbuat amalan soleh, berzikir dan seterusnya. Dan yang kedua adalah berpuasa. Kalau kita tidak bisa puasa terus menerus, maka kita puasa 1 hari yaum Arafah. Dan yang ketiga adalah berkurban. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika amalan-amalan soleh dilipat gandakan di hari-hari ini, maka tentunya kita selalu berusaha untuk menghindari amalan-amalan yang bisa mendatangkan dosa. Misalnya kita harus berhati-hati dengan apa yang di depan kita, HP kita, laptop kita, dan semua yang bisa mendatangkan dosa. Karena para ulama pun mengatakan bahwasanya di hari-hari yang agung amalan pahala-pahala dilipat gandakan, begitupun dengan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan dari sini kepada kaum muslimin dan kaum yang semua yang hadir bahwasanya hendaklah kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan dosa di hari-hari yang penuh keagungan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita taufik dan hidayah dan inayah untuk selalu melaksanakan amalan-amalan soleh, khususnya di hari-hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.